Nanti nggak dapat berita. Nah tadi disuruhnya wartawan ngeliput kok. Ngeteknya. Ada Bu, dihabisin dulu. Sorry Mas ya, saya Nggak, kesempatan dulu ya. Ya. Ayo Bu. Mino. Oke, Siska, silakan Siska. Lagi. Sampai nangis ya ibunya. Tolong. Tadi udah ngomong sama orang IDN. Ya. Untuk setiap teater kita siapin ambulan. Mengantisipasi hal-hal Iya. gini. Karena terakhir 3 ya bengek ya. Oke, silakan Siska, boleh dijawab. Makasih Kak pertanyaannya. Jadi gimana cara mendalami karakter ya Kak tadi? Sebenarnya kan workshop acting juga kan. Di situ diajarin lebih ke dibedah sama-sama sih. Maksudnya gimana cara masuk ke karakter Rahayu. Dan yang paling aku ingat sebenarnya ini pengalaman. Waktu itu kan kita nginep di hotel. Habis itu aku ingat waktu itu pernah workshop actingnya di kolam renang dan latihan KDRT. Jadi di titik itu aku ngerasa kayak takut beneran kali ya sama Kareska ya. Karena ekspresinya tuh pas workshop itu serem banget. Jadi aku pas di lokasi syuting pas ngeliat dia tuh kayak traumatik gitu. Jadi kayak mungkin itu yang bikin aku bisa lebih memahami karakter Rahayu. Jadi ada support dari lawan main sehingga Iya. bisa masuk ke dalam karakternya Kan lebih kalau dalam ya. misalkan di film aja muka Kareska kayak lihat aja nanti. Oke, situ ya Mas. Terima kasih. Terima kasih Siska. Selanjutnya, tadi ada di atas, silakan teman-teman dari Poplisis. Ya, boleh dibantu. Iya, lurus. Nah ini dia nih. Lurus. Nah itu dia. Nah, Mas Firsa Besari. Beda. Oh iya, tadi Bung kirain nggak datang Bung. Ternyata Bung Firsa datang hari ini. Ya, selamat sore, saya Adi dari kompas.com. Saya mau nanya pertama ke Mas Jihan. Ini untuk pemilihan Feby ini sebagai Kalis nih atas landasan apa dan ada cerita apa sih di balik pemilihan castingnya ini? Karena kan kalau Elang kan udah jelas ya untuk jadi Mas Dewa udah pasti dilahap lah. Masa betul betul. Ini lagi masih lagi. Pak, jangan dikelitikin Pak dari tadi. Hanya dikelitikin terus. Sorry Pak. Sorry Ibu. Ibu ikuti saya. Lebih ke aneh ya ini ya. Masih dari tadi saya mencoba diam loh. Kayaknya bukan karena ketawa lucunya, tapi memang psikologis. Hampir diluki sama Yusril. Oke, bentar ya Mbak. Aman ya? Aman ya? Silakan Mas Adi, boleh lanjut. Oke, untuk pertanyaan kedua buat Mbak Santi. Film-film dengan bahasa Jawa kan sudah terbukti punya pasar juga ya di Indonesia. Untuk seni memahami Kekasih ini dari awal memang sudah didesain seperti ini atau ada pertimbangan untuk memakai bahasa Indonesia? Terima kasih. Terima kasih Mas Adi. Mungkin yang pertama dari jawabannya Mas Jihan atau nanti ditambahkan oleh Mbak Santi juga untuk pemilihan Feby untuk peran Kalis. Silakan. Terima kasih pertanyaannya. Waktu itu jadi Feby kan main di Balada Si Roy. Ya. Nah, waktu itu saya ngelihat bahwa si Feby ini punya aura yang sebenarnya Kalis kalau di kehidupan pribadinya ya bersama dengan Mas Agus gitu mungkin akan sangat konyol dan lain sebagainya gitu. Tapi saya melihat Feby punya peluang untuk lari ke arah situ waktu melihat Balada Si Roy. Terus kemudian secara fisik saya ngelihat cuma sesimpel ini sih. Jadi kalau dilihat ya itu batuk itu apa sih? Batuk itu kening ya. Keningnya Kalis Mardiasih sama Feby Rastati sama. Oh benar. Coba dilihat. Benar. Coba diperhatikan. Benar. Kan? Iya. Benny juga sama burung yang di kosan sama. Parah. Kasihan ibunya nih loh. Ruki. Oke. Lanjut Mas Jihan.
Nah, Ya. dan Feby itu sangat pekerja keras ya. Artinya dia walaupun belum ngerti skripnya, karena waktu itu skripnya sama Mas Bagus ditulis full berbahasa Jawa gitu, gak ada translate-nya, terus kemudian kita bedah bersama-sama. Dan saya ngelihat apa namanya, Feby sangat luar biasa banget, dia mempelajari detail setiap kata, bahkan pengucapan, terus kemudian logatnya juga dipelajari, dan saya senang banget sih. Yes, terima kasih Mas Jihan. Silakan boleh ke Mbak Santi, boleh ditambahkan, silakan. Ya nambahin, ya kenapa Feby ya karena kami sudah pernah bekerja sama sebelumnya ada si Roy, dan aku sama Fajar tahu banget bagaimana Feby, totalitas Feby sebagai aktor, dikasih peran apapun dia akan lahap PR-nya gitu. Jadi pada saat kami memutuskan untuk membuat mengadaptasi buku Sebuah Seni Memahami Kekasih ini, yaitu sudah Kalis lagi sama Feby dan Elang udah di kepala sih, udah kebayangnya gitu. Dan alhamdulillah aku sebagai produser, Fajar juga kami happy banget melihat hasilnya gitu. Itu berkat kerja keras mereka bersama semua tim kreatif. Lalu menjawab pertanyaan Mas Adi tadi ya. Yang kedua, memang dari awal memang pendekatannya kami mencoba mengadaptasi sedekat mungkin dengan cerita aslinya. Kenapa? Karena cerita aslinya itu sudah sangat bagus sekali. Apalagi juga Fajar sudah kenal duluan sama Agus dan Kalis, dan setelahnya aku baru kenal. Dan pada saat pertama kali kita kenalan itu karena masih COVID ya, kita online, itu aku aja udah apa ya, energinya tuh seru banget. Mereka berdua nih pasangan yang unik, tapi juga kita merasa dekat gitu, karena apa yang mereka lakukan itu mungkin aku sama Fajar juga sering lakukan, cuman berbedanya dengan cara mereka, aku dan pasanganku dengan cara kita sendiri gitu. Jadi memang keputusan kreatifnya dari awal memang kita ingin mengadaptasi sedekat mungkin dengan versi aslinya, dan bahasa Jawa adalah memang delivery yang dipilih. Yes, terima kasih Mas Santi. Aman ya Mas Adi? Siap. Selanjutnya, silakan. Iya, boleh. Iya. Ya, baru nanti ke depan ya. Silakan nama, media, dan pertanyaannya. Selamat sore, saya Bayu dari Fortune. Selamat sore Mbak Santi. Pertama saya mau appreciate dulu. Terima kasih, filmnya bagus banget dan saya suka. Buat Mas Agus, saya udah sering baca juga tulisannya di Mojok dulu. Jadi bisa memahami lah situasinya seperti apa. Pertanyaannya yang pertama buat Mbak Santi. Mbak Santi, kenapa akhirnya IDN Pictures mau mengangkat cerita ini? Apa yang menjadi motivasi, apa yang menjadi pendorong dari IDN Pictures untuk mau mengangkat cerita ini ke layar lebar? Terus buat Mas Jehan, selamat juga Mas karena sudah membuat film ini dan memvisualkannya seperti ini. Saya appreciate juga. Pertanyaan saya, untuk mengangkat sebuah cerita yang berdasarkan kisah dari seseorang gitu ya, sosok orang yang masih ada, kayak tadi Mas Jan juga udah ngomong, apa yang jadi tantangan sih? Terus gimana cara untuk mengatasinya? Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Silakan Mbak Santi. Thank you Bayu untuk pertanyaannya. Pertama, pada saat kami membaca buku novel Sebuah Seni Memahami Kekasih, isinya tentu pertama yang akan kita dapatkan adalah ketawa. Tapi apabila kita pahami lebih dalam, ini adalah cerita tentang bagaimana dua manusia saling mencoba memahami pasangan kekasih mereka, karena mereka mempunyai niat yang baik gitu ke depannya. Nah, kami melihat semangat itu sangat relate dengan IDN Pictures, karena kami di IDN Pictures juga selalu merasa kami sebagai pembuat film harus selalu mencoba memahami apa yang diinginkan oleh para penonton film Indonesia gitu, karena kami ingin selalu bisa memberikan karya-karya yang bisa diterima oleh mereka gitu. Jadi bagi kami di IDN Pictures, penonton film Indonesia itu adalah kekasih yang ingin selalu kami raih hatinya, seperti bagaimana Agus meraih hati Kalis. Yes, itu dia. Siap. Terima kasih Mas Santi. Mas Jehan, silakan. Terima kasih Mas buat pertanyaannya. Enggak, satu aja Pak. Jadi
dengan tokoh yang masih ada, terus kemudian apa namanya dan seumuran gitu, tantangan terbesarnya adalah ini nggak cuma sekedar interpretasi atas karya orang lain atau sesuatu yang memang sudah dituliskan terus kemudian apa namanya kita create ulang gitu. Nah, ini adalah proses saling benar-benar memahami. Jadi ketika proses itu tantangannya adalah waktu mulai dari menulis sampai akhirnya film ini tayang itu adalah kita harus saling memahami, termasuk begini kayak saya selalu ngobrol sama Mbak Kalis dan Mas Agus untuk ini benar nggak terjadi di kehidupan nyata kalian gitu misalnya ya. Sebenarnya nggak begitu. Oke, gimana caranya biar kita bisa create tetap waktunya sesuai dengan apa namanya dengan rangkaian dramatik yang sudah di-create tapi tidak apa namanya ya tidak lepas dari kehidupan nyata kalian atau masih terinspirasi, gimana caranya. Nah, itu kan masih saling memahami kita berdua gitu loh. Antara kreator terus kemudian tokoh yang masih ada ini. Nah, itu sih tantangan terbesarnya ada. Jadi Foto bersama, silakan. Ada. Iya. Nah, BO-nya. geser ke di belakang. Geser kiri dikit. Oke, cukup. Siap. Kita lihat sebelah kiri dulu, boleh kiri. Sebelah kiri. Silakan lihat di sebelah kiri, teman-teman. Iya, sebelah kiri. Silakan teman-teman media di sebelah kiri. Sebelah kiri. Oke, di tengah atas dulu, boleh tengah atas. Ada official fotografer kita di tengah atas. Silahkan di tengah. Di tengah bawah, boleh tengah bawah. Ayo dong Kakak Ara. Iya, di tengah bawah. Tengah bawah. Oke, sebelah kanan sekarang. Silakan teman-teman di sebelah kanan. Sebelah kanan. Oke, di tengah atas lagi boleh teman-teman di tengah atas. Iya, benar. Oke. Nah, ya itu dia ada official fotografer kita di tengah atas. Yes. Lihatin. Di tengah bawah terakhir, di tengah terakhir, tengah lagi. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan untuk seluruh cast.